Negara Singapura menaikkan tingkat status kewaspadaan terhadap virus corona menjadi warna oranye. Kuliah umum yang diadakan Visip UPN Veteran Jakarta bersama dengan TV One. Pembelian dan peminjaman toga wisuda di Visip UPN Veteran Jakarta. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Restika Trimaida dan rekan saya Arya Sanengsi. Selain berita utama tadi, kami telah menyiapkan berita lainnya khusus untuk Anda. Dan pemirsa, inilah 5 News selengkapnya. Jumat 7 Februari 2020, Menteri Kesehatan Singapura mengumumkan bahwa negara Singapura telah menaikkan status kewaspadaan terhadap virus corona. Hal ini dikarenakan adanya temuan 3 kasus baru virus corona. Maraknya wabah virus corona membuat pemerintah Singapura menaikkan level status kewaspadaan dari warna kuning menjadi oranye. Keputusan pemerintah Singapura ini muncul setelah ditemukan 3 kasus baru positif virus corona. Awalnya, Singapura berada pada status kewaspadaan berwarna kuning, yang berarti adanya penyebaran ringan wabah penyakit. Namun kini, status kewaspadaan tersebut naik 1 level menjadi warna oranye, yang berarti penyebaran wabah virus sangat serius dan berdampak luas pada kesehatan publik. Coronavirus itu adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ya, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Nah, coronavirus ini sebenarnya kalau misalnya gejala sampai berat itu mirip dengan MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, dan Severe Acute Respiratory Syndrome dan SARS gitu. Ya, jadi untuk gejala-gejalanya sama seperti pneumonia, jadi sesak nafas, lalu ada gangguan pada pernafasan, lalu juga, dan ini dia sebenarnya kalau coronavirus disease, sekarang kan namanya COVID 2019, coronavirus disease 2019 ini adalah virus jenis baru yang memang masih dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Sebenarnya kenapa sih virus ini bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau untuk coronavirus itu sebenarnya adalah penyakit zoonosis yang penularannya dengan airborne disease, yaitu dari udara. Cara penularannya sebenarnya dari kontak dengan penderita. Awal mulanya dari tahun 2019 sebenarnya kan ini terjadi, sekitar bulan Desember itu teridentifikasi pada pasar di daerah Wuhan, Cina. Ada yang memang mengkonsumsi kelelawar di situ gitu ya, dan awalnya dari menurut penyelidikan epidemiologi sekarang ini berkembang, itu virusnya memang dari sana, dari hewan tersebut. Namun ada juga yang penelitian lain yang sekarang masih dilakukan penyelidikan epidemiologi juga, bahwa virus tersebut memang muncul dari lingkungan yang ada di Wuhan itu sendiri. Jadi intinya adalah penularannya dari kontak dengan penderitanya di awalnya, dan karena virus ini zoonosis, jadi menularkan dari hewan ke manusia gitu ya, dan dari manusia ke manusia lain melalui udara, atau melalui bisa saja seperti influenza gitu, droplet atau percikan nafas dari si orang tersebut. Nah, kalau dari kenapa bisa meluas, berarti kan ini bisa karena menyebabkan pandemik. Pandemik itu adalah peningkatan kasus yang terjadi 2 kali lipat atau lebih dan melintasi batas negara. Ya, sekarang awalnya di dataran Cina, lalu meluas ke daerah-daerah sekitarnya sampai ke Asia Tenggara gitu ya. Pendapat saya adalah sebenarnya masing-masing negara itu harus punya pengendalian untuk kasus seperti ini gitu ya. Gimana caranya kasus ini itu tidak masuk sebenarnya ke negara-negara tersebut, terutama pada pintu masuk ke negara, mulai dari udara, laut, dan darat. Misalnya bandara, lalu pelabuhan, terus terminal, itu memang harus ada penanganan khusus untuk
di daerah di pintu masuk negara tersebut. Jadi kondisinya sekarang di Singapura itu data dari Januari, akhir Januari kalau nggak salah itu ada sekitar 72 yang sudah suspek. 72 itu sudah confirm dan lebih dari 150 sudah suspek. Jadi ada 3 cara kan untuk menegakkan diagnosa kasus dari corona ini. Pertama adalah suspek. Suspek itu adalah kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dan menimbulkan gejala. Ada keluhan seperti sesak nafas, lalu badan panas dan gangguan pernafasan. Itu ada keluhannya dari si individunya. Yang kedua itu adalah kasus yang probable, yaitu mungkin. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tenaga kesehatan atau oleh tenaga medis, itu terlihat tuh tanda orang tersebut terkena coronavirus ini. Yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan statusnya nanti akhirnya adalah confirm. Nah, kenapa Singapura memang ada sinyal-sinyal orange tadi ya? Karena di Singapura itu kasusnya udah banyak yang terkonfirmasi dan yang suspek. Pemirsa, 13 Februari 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta bersama dengan TV One mengadakan kuliah umum. Kuliah umum ini bertemakan menjaga netralitas newsroom TV dari pengaruh oligarki di era digitalitas. Halo rekan-rekan 5TV, saat ini saya sedang berada di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Kamis 13 Februari 2020, di mana sedang berlangsung kuliah umum Kampus One Academy dengan tema menjaga netralitas newsroom TV dari pengaruh oligarki di era digitalisasi, yang mana kuliah umum ini diadakan oleh FISIP UPN Veteran Jakarta bersama dengan TV One. Selengkapnya berikut liputannya. Kuliah umum yang menjadi salah satu poin dari perjanjian kerjasama antara FISIP UPN Veteran Jakarta dengan TV One dihadiri oleh mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Beberapa narasumber ternama TV One dalam kuliah umum tersebut diantaranya adalah Totok Suryanto, Dudi Hendrakusuma, Catur Mewanto, Caca Anissa, Imran Tajudin, dan Latifah Syahril. Dalam netralitas newsroom di dunia media itu sangat amat penting, di mana mahasiswa di sini dituntut untuk kritis dalam segala hal mungkin yang sifatnya baik dari dari segi media yang diberitakan oleh media TV yang ada di Indonesia maupun di bidang akademisi khususnya gitu kan. Terutama mahasiswa itu sangat berperan menjaga yang namanya objektivitas terhadap suatu pemberitaan. Apakah pemberitaan itu sudah sesuai dengan faktual yang ada, atau yang sekarang mungkin yang sedang dilawan itu yaitu berita-berita yang bisa dikatakan hoax atau yang kurang benar itu ya. Nah, di situ peran penting mahasiswa sangat amat dibutuhkan di situ. Mungkin bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Khususnya yang telah kita laksanakan di sini yaitu melaksanakan yang namanya perkuliahan umum yang bekerja sama dengan TV One. Nah, di sini juga dari sisi langkah konkret kami yaitu menghadirkan TV One ya seperti itu, agar mahasiswa itu memiliki referensi apakah betul televisi di dunia televisi kita di Indonesia ini masih ada netralitas tersebut. Nah, tadi juga sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh dari salah satu pihak televisi yang termasuk nomor 1 di Indonesia yaitu TV One. Saya rasa mereka sudah mendapat jawabannya, dan tindak lanjut selanjutnya itu mahasiswa tinggal objektivitas terhadap penjelasan atas materi-materi yang telah disampaikan bisa dicerna dan menjadi satu bahan mereka untuk meningkatkan objektivitas di bidang, terutama di bidang akademis. Yang paling menarik sih menurut aku tadi bagian yang channel YouTube kayak gitu sih. Soalnya kan emang YouTube tuh lagi benar-benar hype kan. Maksudnya sekarang siapa sih yang nggak tahu YouTube dan siapa yang nggak nonton YouTube gitu maksudnya. Kita juga tadi sempat nerima ilmu tentang YouTube juga gitu, gimana caranya membuat konten di YouTube kayak gitu. Aku lebih kayak mendapat ilmu sih tentang, tadi kan aku kan datangnya pas YouTube, pokoknya konsentrasinya tuh pas YouTube aja gitu, jadi aku dapat ilmu tentang gimana caranya bikin YouTube, gimana caranya mempertahankan YouTube, karena menjadi seorang content creator tuh nggak mudah gitu, kita harus bisa konsisten dan komitmen.
Sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Dinda Permata beserta kru yang bertugas melaporkan 5TV Be Kreatif. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan hadir berita mengenai dana bantuan operasional sekolah. Mie yang rasanya biasa cuma bikin lo sakit perut, atau mungkin malah bikin lo bad mood. Sekarang ada yang beda. Mie mantap dengan rasa yang tidak biasa. Mie mantap dengan ayam dan jamur asli memberikan rasa bakmi terbaik se-Indonesia. Rasanya mantap. Mie mantap, rasanya mantap jiwa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 5 News. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aries. Baik, terima kasih Restika. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah mewajibkan sekolah untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di papan informasi sekolah atau di tempat lainnya agar mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi anggaran dana pendidikan. Halo rekan 5TV, hari ini Senin 24 Februari 2020 saya berada di kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Isu mengenai perubahan kebijakan dana BOS serta transparansi dana BOS masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Sejauh manakah akademisi mengetahuinya dan bagaimana tanggapannya? Berikut liputannya untuk Anda. Perubahan mekanisme dana BOS menjadi gebrakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Pemangkasan birokrasi penyaluran dana BOS yang tadinya harus melalui pemerintah provinsi, kini transfer dana BOS dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya administratif serta dapat langsung tepat sasaran. Dana operasional sekolah, jadi dana yang dikasih pemerintah untuk kegiatan sekolah, untuk sarana dan prasarana sekolah, untuk multimedia, alat-alat yang ada di sekolah itu didanain oleh pemerintah lewat dana BOS. Setahu saya sebelumnya itu kan dikasih ke provinsi dulu, baru ke sekolah, tapi sekarang itu dari pemerintah langsung dikasih ke sekolah. Terus dengan dananya itu dinaikin 100.000, kayak misalkan dari SD dulunya kalau nggak salah berapa ya, 700 jadi sekarang 800 gitu, jadi kenaikan 100.000 setiap sekolah. Sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Habib Ali Zainal beserta kru yang bertugas melaporkan 5TV Be Kreatif. Indonesia memenangkan kejuaraan bulu tangkis beregu Asia 2020. Ajang kejuaraan tersebut bernamakan Badminton Asia Team Championship yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Indonesia menang atas Malaysia dengan perolehan skor 3-1. Ajang kejuaraan BITC merupakan ajang kejuaraan bulu tangkis beregu. Dan ajang ini diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia. Indonesia berhasil memenangkan BITC tahun 2020 setelah melawan Malaysia dengan perolehan skor 3-1. Perolehan skor tersebut yaitu dari Anthony Ginting, Marcus Guido dan Kevin Sanjaya, serta poin kemenangan terakhir dimenangkan oleh Muhammad Ahsan dan Fajar Alfian. Ya, BAC ini adalah Badminton Asia Championship. Ini turnamen bulu tangkis yang diadakan oleh BWF terutama di benua Asia. Jadi negara-negara yang ada di Asia boleh ikut Badminton Asia Championship. Kalau dari segi permainannya kemarin kalau yang saya lihat itu udah cukup kompak setiap sektor karena kan ini bawa nama negara. Jadi ini tim dari jadi setiap sektor itu harus menampilkan keahliannya atau kemampuannya secara maksimal supaya bisa mendapat poin demi poin. Terus dari sektor yang kemarin dari sektor tunggal putra sih yang masih kurang, terutama di Jonathan sering kehilangan poin. Kadang menang terus kadang kalah, terus pas di final juga Jonathan kalah main rubber gitu kan, itu sangat disayangkan. Untungnya pas di ganda putra yang kedua Hasan sama Fajar itu menang, jadi poin 3-1 untuk Indonesia dan Malaysia.
Untuk harapan kedepannya, semoga perbulu tangkisan Indonesia itu lebih berprestasi lagi, apalagi di cabang-cabang internasional, terutama nanti kan mau ada Olimpiade juga, terus juga bisa lebih dimaksimalin lagi di setiap sektornya, dan juga di sektor tunggal putrinya dan juga ganda putrinya lebih ditingkatin lagi prestasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena saat lagi akan hadir informasi mengenai pembelian dan peminjaman toga wisuda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan banyak sekali keringat. Jika tidak segera digantikan, bisa menyebabkan dehidrasi. Isomin, minus capeknya, plus segernya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 5 News. Pemirsa, menjelang prosesi wisuda ke-64 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2020, terdapat pengumuman mengenai pembelian dan peminjaman toga wisuda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Selamat siang rekan-rekan 5TV, saat ini saya sedang berada di Gedung Fisip UPN Veteran Jakarta, di mana saya akan mewawancarai mahasiswa terkait pengenaan biaya terhadap toga. Berikut liputannya. Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta melalui akun Instagramnya menyatakan bahwa akan ada pengenaan biaya terhadap toga wisuda untuk lulusan. Banyak mahasiswa yang masih belum tahu mengenai perihal toga yang harus membeli sendiri atau menyewa. Biaya yang dikenakan untuk toga wisuda sendiri adalah sekitar Rp180.000. Walaupun sudah ada sosialisasi, namun mahasiswa merasa masih kurang sehingga menyebabkan ketidaktahuan terutama bagi angkatan-angkatan yang hendak lulus. Belum tahu sih sejauh ini karena belum ada pikiran ke sana. Belum ada. Karena mungkin aku baru semester 4. Jadi belum ada informasi gitu. Kalau misalnya kan aku baru tahu sekarang banget nih. Menurut aku ya kurang adil aja sih kalau misalnya fakultas lain gratis, kok kita harus nyewa atau beli gitu. Itu cukup mahal sih. Cuma kalau untuk acara sesakral wisuda itu worth it sih. Maksudnya masih bisa diterima. Belum tahu. Kalau menurut saya, kalau misalkan di fakultas lain aja bisa dapat secara cuma-cuma, kenapa di fisip enggak gitu, sayang aja. Sejujurnya saya belum tahu sih harga toga itu sekitar berapa. Cuma kalau buat pinjaman 150 kayaknya lumayan mahal ya, cukup mahal. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Rania dan kru yang bertugas pamit undur diri. 5TV, be kreatif. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya Aries Tanengsi dan rekan saya Restika Trimaida beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.